Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal fisika, dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita mulai, kita berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk kamu yang sudah join menjadi pelanggan di channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Tiga muatan titik terletak pada setiap titik sudut segitiga ABC sama sisi dengan besar muatan di titik A 5 mikrokolom, di titik B minus 5 mikrokolom, dan di titik C 5 mikrokolom. Jika panjang sisi segitiga ABC adalah 15 cm, tentukan besar gaya kolom di titik C. Jadi kita gambarkan segitiga sama sisi. Kita bisa buat gambar dari tiga buah muatan. Kita anggap ini di titik A, di titik B, dan di titik C. Kita labeli masing-masing titik, titik A, titik B, dan titik C. Di titik A besar muatannya adalah positif 5 mikrokolom. Kemudian di B adalah minus 5 mikrokolom. Dan di titik C positif 5 mikrokolom. Dan yang kita fokuskan di sini adalah menentukan besar gaya kolom di titik C. Berarti kita akan fokuskan ke titik C. Kita perhatikan antara A dan C. Jadi antara A dan C ini sama-sama bermuatan positif. Akan terjadi gaya tolak menolak. Jadi C akan menolak A dan A akan menolak C. Sehingga kalau kita gambarkan gaya tolak yang diberikan oleh A ke C, dia akan segaris dengan garis lurus ini mengarah kemari. Ini kita sebut dengan gaya antara A dan C. Kemudian antara B dan C, C-nya bermuatan positif, B-nya bermuatan negatif, memiliki muatan yang tidak sama, berlawanan, akan terjadi gaya tarik-menarik, berarti C akan menarik B dan B akan menarik C. Karena fokus kita di titik C, maka titik C yang positif ini akan ditarik oleh muatan B menuju ke si B-nya. Hal yang kedua yang kita perhatikan adalah karena di sini adalah segitiga sama sisi, berarti memiliki ketiga sudut yang sama besar. Berarti di sudut ACB ini besarnya 60 derajat dan A ke C ini diperpanjang, sehingga sudut antara dua gaya yang berwarna merah ini adalah pelurus dari 60 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 60 adalah 120 derajat. Setelah kita menggambarkan diagram gaya yang timbul antara muatan-muatan A, B, C tersebut, terutama kita fokuskan di titik C, kita akan mencari nilai dari masing-masing gaya yang timbul. Ada dua, yaitu gaya antara A dan C, berarti sama dengan K, dikali muatan A, dikali muatan C, per jaraknya dikuadratkan. Dalam hal ini jaraknya adalah 15 cm, memiliki jarak yang sama panjang. Berarti 15 cm ini kalau kita tukar ke satuan meter adalah 0,15 atau 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita kembali ke nilai FAC-nya. Berarti nilai K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Selanjutnya kita kalikan dengan nilai A. A-nya adalah 5 mikrokolom, berarti 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian C-nya adalah 5 mikrokolom juga, berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagikan dengan jaraknya adalah 15 kali 10 pangkat minus 2. Dikuadratkan. Kemudian yang kita lanjutkan pengerjaannya adalah 5 dikali 9 dikali 5, 45, dikali 5 adalah 225. Kemudian dikali 10, pangkatnya adalah 9 dikurang 6, 3, dikurang 6 lagi menjadi minus 3. Kemudian dibagi, 15 kuadrat adalah 225, dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4.
225-nya habis. Kemudian 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat 1 atau sama dengan 10 Newton. Kita lanjutkan ke perhitungan untuk gaya antara B dan C. Rumusnya adalah K dikalikan dengan QB dikalikan dengan QC per jaraknya kuadrat. K ada konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Nilai QB adalah minus 5 mikrocoulomb. Dalam perhitungannya kita hanya menggunakan nilainya saja, yaitu 5 kali 10 pangkat min 6. Tanda negatif pada muatan B sudah kita gunakan untuk menentukan arah gayanya. Dikalikan QC-nya 5 kali 10 pangkat min 6, kemudian dibagi dengan jaraknya, yaitu 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 9 kali 5 kali 5 adalah 225 dikali 10 pangkat. 9 kurang 6 kurang 6 berarti minus 3. Kemudian dibagi 15 kuadrat juga 225 dikali 10 pangkat min 4. Berarti jawabannya ada 10 pangkat min 1, 10 pangkat 1 atau juga 10 Newton. Setelah kita dapatkan nilai dari FAC dan FBC, kita akan menghitung nilai dari resultan sama dengan akar dari, kita misalnya sebagai F1, ini sebagai F2. Jadi kita akan menginput data tersebut untuk mencari resultan adalah rumusnya akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 kali kosinus alfa. Alfanya adalah 120 derajat. Kita hitung F1-nya 10, berarti 10 kuadrat, ditambah F2-nya juga 10, berarti 10 kuadrat, ditambah 2 kali 10 kali 10 dikali kosinus 120, kita catat di sini sebagai catatan, nilainya sama dengan minus setengah. Maka kita hitung menjadi akar dari 100 ditambah 100, 2 dikali min setengah adalah negatif, kemudian 10 kali 10 adalah 100, jawaban akhirnya adalah akar 100 atau 10 Newton. Jadi kita sudah dapatkan nilai gaya yang bekerja di C, kita sebut RC, resultan gaya di C, dengan besar gaya sama dengan 10 Newton. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti, bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.